Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 4 di SMI Asmaiyah ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian di MI Asmaiyah kelas 4, kalian buka kitabnya halaman 23. Di situ bab 3 menjelaskan tentang iman kepada kitab. Iman kepada kitab siapa? Jika ada kata-kata iman, berarti kita harus iman kepada kitab Allah. Jadi kitab Allah termasuk rukun iman yang nomor 3. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jika dalam judul kalian bertanya, "Loh Pak, Allah itu mempunyai kitab berapa?" Kitab Allah itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya jumlahnya ada 4. Apa saja? Kita ikuti pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi umat manusia. Ia tidak menginginkan manusia hidup dalam kegelapan. Tahukah kamu apa yang menjadi petunjuk hidup manusia sehingga mereka tidak mengalami kegelapan atau kesesatan dalam hidupnya? Petunjuk hidup tersebut adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kitab? Jadi kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi Allah itu sangat menyayangi makhluknya, khususnya manusia. Lah, bukti Allah menyayangi kita sebagai seorang manusia, Allah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk hidup kita, agar hidup kita itu tidak tersesat di jalan yang gelap. Pengertian iman kepada kitab. Iman artinya percaya. Jadi kata iman itu artinya percaya. Adapun kitab tersendiri mempunyai arti tulisan. Jadi iman kepada kitab artinya percaya pada tulisan. Tulisan siapa? Tulisan Allah atau firman Allah. Loh Pak, itu kan bukan ditulis oleh Allah, tetapi ditulis oleh Nabi dan Rasulnya. Iya, karena apa? Termasuk firman itu yang memberikan Allah kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi arti daripada iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk pedoman hidup manusia. Fungsi kitab diturunkan adalah sebagai pedoman hidup kita, seorang manusia. Bedanya apa manusia dengan hewan? Kalau manusia punya otak untuk berpikir, punya pikiran untuk berpikir dan membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kalau hayawan tidak bisa. Karena apa? Mereka mandi menggosok dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab termasuk hal yang sangat penting. Orang yang mengimani kitab Allah disebut mukmin, dan orang yang ingkar terhadap kitab Allah disebut kafir. Seperti difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahida faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Yang artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan
diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kitab-kitabnya Allah itu diturunkan kepada nabi dan rasul untuk menjawab permasalahan manusia. Dan apa saja jenis-jenis kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul dan siapa saja yang menerimanya? Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 4. Seperti kelas kalian saat ini yaitu kelas 4. Dan 4 itu apa saja? Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Pak Sukron akan membahas yang pertama masalah kitab Taurat. Apa kitab Taurat itu dan diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Diingat-ingat, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2. Jadi sebelum Pak Sukron bacakan firman Allah, Nabi Musa itu baninya namanya Bani Israel. Kitab yang diturunkan namanya kitab Taurat seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal linabiyyi Israila alla tattakhidu min duni wakila. Jadi wa ataina Musal kitab, jadi Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa li Bani Israel, untuk Bani Israel. Jadi umatnya Nabi Musa itu namanya Bani Israel. Dan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa namanya Taurat. Isi pokok kitab Taurat diantaranya sebagai berikut. A. Jangan ada Tuhan selain Allah. B. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena hanya Allah yang patut disembah. C. Jangan kamu menyebut nama Allah dengan sia-sia. D. Ingatlah kamu akan hari Sabat atau Sabtu supaya kamu sucikan dia. Dia itu siapa? Allah. Jadi ibadahnya dulu Nabi Musa atau Bani Israel itu hanya satu minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Berilah hormat kepada ibu dan bapakmu. Kita disuruh patuh kepada ibu dan bapak. Jangan membunuh sesama manusia. Jadi membunuh itu sudah diharamkan sejak zaman Nabi Musa. Larangan berbuat zina juga sudah dilarang. Jadi itu adalah isi daripada kitab Taurat. Dan dilanjutkan lagi, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu atau berbuat dosa, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ono koncone duwe jajan kepengin gak iso tuku, akhirnya dicolong lho, ujung-ujungnya berbuat dosa. Jadi Nabi Musa tadi menerima kitab Taurat, kitab pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Yang kedua, Allah mempunyai kitab yang namanya Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu nabi dan rasulnya Allah yang dituruni kitab namanya Zabur untuk dijadikan pedoman hidup umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55 yang bunyinya wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura dan diberikan kepada Nabi Dawud kitab yang bernama Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian pujian kepada Allah atas nikmat ilahi.
Di dalamnya juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Jadi kedua kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Dawud ini isinya itu hampir sama. Cuma di kitab Zabur banyak tentang menjelaskan tentang nyanyian atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang namanya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Jadi Nabi Isa ini sama dengan Nabi Musa, kaumnya namanya Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, wa qaffayna ala asarihim bi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu anaknya ibunya Maryam. Musaddiqal lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi dulu sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah, Bani Israel itu sudah mempunyai nabi yang namanya Nabi Musa. Jadi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu sebagai penyempurna dari kitab Tauratnya Nabi Musa. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup zuhud dan menjauhi kekerasan dan ketamakan dunia. Ini dimaksud untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang dibutakan oleh harta. Jadi dulu waktu Nabi Musa itu pengikutnya cuma sedikit, dan kitabnya itu direvisi oleh Allah dengan datangnya Nabi Isa. Jadi kitab Taurat itu direvisi dengan kitab Injil, dan isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup zuhud, menjauhi kekerasan dan ketamakan. Jadi Nabi Musa dan Nabi Isa itu umatnya namanya sama, umatnya namanya Bani Israel. Cuma ada penambahan atau sedikit tambahan dalam kitab Injil dari kitab Taurat tentang hidup itu harus menjauhi kekerasan dan ketamakan dunia. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman seluruh umat manusia, berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lain yang hanya terbatas untuk satu kaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Al-Qur'an adalah kitabnya orang Islam. Jadi Al-Qur'an itu sebagai penyempurna kitab yang diturunkan Allah untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Itu disempurnakan ke dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sendiri tidak untuk Bani Israel saja, tetapi Al-Qur'an ini rahmatan lil alamin, untuk semua alam semesta, untuk semua makhluk Allah. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Diingat, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur atau nyicil selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Hal ini mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu supaya Al-Qur'an mudah dimengerti, mudah dihafalkan, dan dilaksanakan. Selain itu, beberapa ayat diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang tengah dihadapi oleh Rasulullah SAW. Hal ini mengandung hikmah sehingga Al-Qur'an sangat membekas di hati umat Islam.
Apa saja isi pokok daripada Al-Quran? Isinya banyak sekali. Di antaranya adalah tentang iman, tentang keimanan, tentang hukum Allah, tentang janji-janji Allah, tentang ancaman Allah, tentang sejarah, tahu cerita dan cara bergaul dengan sesama manusia, cara memuliakan binatang, tumbuhan dan makhluk Allah lainnya. Jadi isi Al-Quran ini lebih komplit. Terus kita lanjut. Fungsi. Apa fungsi iman kepada kitab Allah dalam kehidupan? Salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah dengan diturunkannya kitab-kitabnya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Sebab jika Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya, dipastikan manusia akan hidup tersesat. Berikut ini adalah beberapa fungsi kita itu iman kepada kitab-kitab Allah. Satu, sebagai petunjuk hidup manusia supaya tidak tersesat. Jadi fungsinya agar manusia tidak tersesat. Nomor 2, memberi penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Jika kalian bingung, kalian membaca Al-Quran, kalian mau belajar Al-Quran, nanti di sana kalian akan menemukan banyak ilmu, menemukan banyak jawaban dari pertanyaan kalian tentang kehidupan yang belum kalian dapatkan. Ketiga, supaya manusia mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah kitab Allah. Jika kita membacanya di dunia, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita sering membacanya, maka kehidupan kita akan teratur, akan tenang. Dan kelak ketika kita di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari ketika kita membaca Al-Quran di dunia. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi ketika kita beriman kepada Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi rahmat bagi kita. Rahmat di mana? Fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Di dunia hidup kita akan tenang, di akhirat kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Jadi ringkasan materi tadi adalah dibuka rangkuman halaman 30. Iman kepada kitab adalah percaya dan meyakini bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Jadi kita ini sebagai umatnya Rasulullah atau Nabi Muhammad, jadi kitab kita adalah satu, Al-Quran. Tetapi meskipun kita kitabnya Al-Quran, kita harus mengimani bahwasanya Allah mempunyai kitab selain Al-Quran, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. 2. Jenis-jenis kitab Allah dan Rasul penerimanya adalah sebagai berikut. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Diingat-ingat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Bani Israel juga. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaum Bani Israel juga. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. Demikian penjelasan dari Pak Sukron. Kalian baca sendiri lagi. Dan jangan lupa dikerjakan halaman 31. Ayo berlatih bab 3, ada pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 15. Lanjut ke yang B dan C. Jadi di situ kalian isi pilihan gandanya nomor 1 sampai 15. Jangan lupa yang B sama yang C diisi juga. Sebelum mengisi, kalian pelajari lagi, kalian baca lagi agar kalian ketika menjawab soalnya tidak ragu-ragu atau bahkan tidak salah. Mungkin ini dari Pak Sukron. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.